Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Podcast Vega. Podcast Vega menyajikan obrolan berharga seputar sekolah, hiburan, dan berita-berita terkini. Pada siaran kali ini, saya dan beberapa narasumber yang lain akan membicarakan mengenai kabar terbaru terkait musola sekolah kita yang mengalami banyak sekali perubahan di bidang sarana prasarana, fasilitas, dan beberapa program terbaru terkait tim Rohis. Untuk itu, saat ini saya sudah ditemani oleh Ustadz Hamam selaku salah satu pembina dari tim Rohis dan Albi salah satu anggota dari tim Rohis. Selamat pagi Ustadz. Selamat pagi. Albi. Mungkin Ustadz Hamam bisa diceritakan awal mula atau latar belakangnya sampai musola itu bisa mengalami renovasi? Oke, baik, terima kasih. Jadi musola kita yang namanya musola At-Tolabah itu kenapa kok harus direnovasi? Tentunya ini menjadi sebuah hal yang yang kita banggakan ya, karena SMP Negeri 3 Tuban ini muridnya kurang lebih 700-an, dan saat musola sebelum direnovasi itu tidak mencukupi untuk menampung seluruh peserta didik kita, sehingga akhirnya musola itu direnovasi total ya. Jadi renovasinya total 100%, bukan lagi 60%, 70-100%, dirobohkan total, yang memiliki tujuan bagaimana musola kita ini, musola sekolah, bisa menampung seluruh peserta didik untuk menjalankan ibadah sholat duha ya, dan juga sholat duhur ya. Karena memang di sekolah kita ini sholat duha yang awalnya sunnah menjadi mendekati wajib karena program sekolah dengan tujuan membiasakan anak-anak, dan juga sholat duhur karena memang saat sholat duhur pastinya Bapak Ibu guru dan juga peserta didik posisi masih di sekolah itu, sehingga musola itu direnovasi total, dirubah total sebagai bentuk semangat dakwah kita di SMP Negeri 3 Tuban. Gitu ya. Jadi itu latar belakangnya kenapa musola sampai bisa mengalami renovasi. Mungkin bisa diceritakan juga untuk persiapannya apa saja sebelum renovasi atau sumber dananya dan lain-lainnya mungkin Ustadz. Oke, tentunya kalau sejak renovasi awal itu tentunya para tim panitia pembangunan saat itu sumber dananya ya mulai dari wali murid, infak, kemudian dari beberapa alumni, dan juga dari para donatur ya secara umum. Karena memang saat itu sekolah juga sampai membuat program yang namanya program One Day 1000, jadi satu hari Rp1.000 bertahap, karena memang pembangunannya lumayan lama karena membutuhkan dana yang tidak sedikit. Ini pun alhamdulillah mulai awal tahun ini musola juga mengalami perluasan kembali ya, berkah Ibu Kepala Sekolah kita yang luar biasa, Bu Ani, yang mana perluasan itu dilakukan untuk menampung kembali supaya bisa dijalankan ibadah sholat duha satu gelombang. Jadi kami dari tim pembiasaan pagi dibantu juga dengan tim Rohis, Rohani Islam dari anak-anak kelas 7-8 ini menjadikan musola ini bagaimana supaya kegiatan ibadah sholat duha bisa lebih terlaksana satu gelombang ya. Akhirnya ada perluasan ke arah timur ya, perluasan ke arah timur. Nah, perluasan ke arah timur ini di keramik ya, yang mana sebelumnya luar biasa kami para tim harus menyiapkan terpal tambahan saat dulu direnovasi ya. Saat direnovasi ini alhamdulillah bisa menjalankan ibadah sholat duha penuh ya, dengan tepat waktu dan pastinya lebih maksimal, dan pengawasan juga lebih maksimal juga. Ya itu ya, perluasan musola dari arah timur untuk supaya sholatnya bisa satu gelombang ya, gitu ya. Termasuk kembali lagi ke masalah pendanaan, karena memang namanya musola seperti halnya masjid di luar butuh namanya pendanaan, biaya operasional ya, sehingga di sekolah kita ini ada namanya infak 2 mingguan atau 1 bulan 2 kali, yaitu di minggu pertama dan minggu ketiga. Nah, itu anak-anak secara sukarelawan ya, tidak ada istilahnya paten harus nyumbang segini enggak. Jadi sudah ada tim juga bagian yang narik untuk infak musola ya. Kenapa kok tidak dibuat konsep seperti di masjid di luar menggunakan kotak amal jariah? Karena itu tentunya tidak efektif, karena memang masa kita ini berkumpul di kelas-kelas, sehingga infak musola ini kita tarik
di kelas masing-masing, dikoordinir oleh ketua kelas, bendahara kelas, kemudian disetorkan oleh tim bendahara. Nah, di musola ini juga seperti halnya masjid di luar, ada namanya takmir musola. Ya. Takmir musola ini terdiri dari bapak ibu guru dan juga dari staf tata usaha atau tenaga anissa sekolah, yang mana mereka membantu dalam memajukan musola, ya, mulai dari program, kemudian mulai dari pendanaan dan sebagainya. Dan alhamdulillah, kembali lagi ke masalah pembangunan tadi, setelah kita perluasan ke belakang karena melihat jumlah murid kita yang sangat banyak, sehingga ada juga program perluasan tempat wudhu. Ya, tempat wudhu ini juga ada perluasan di bagian belakang, termasuk di bagian timur atau di sebelahnya pos satpam itu ada beberapa keran air yang tujuannya adalah satu, minimal untuk wudhu, ya, dan juga untuk cuci kaki untuk anak-anak, ya, sebelum mereka naik ke lantai musola. Jadi perluasan luar biasa. Jadi gebrakan dari kepala sekolah kita yang baru, Ibu Dr. Anda Ani Pinarni MPD ini, beliau benar-benar mendukung sekali, sangat support sekali, di mana apalagi SMP Negeri 3 Tuban ini salah satu sekolah pengembang TI nasional, ya, yang mana prestasi ini kita dapatkan di tahun 2014 saat itu. Wah, itu ya. Jadi selain ada perluasan area, juga ada perluasan tempat air wudhu. Ya. Nah, mungkin selain ada perluasan area pada masing-masing wilayah, selain itu adakah penambahan fasilitas lain di dalam musola, Ustadz? Kalau penambahan fasilitas secara umum, kemarin alhamdulillah juga di dalam musola sudah ditambah AC. Nah, ini juga tentunya untuk kenyamanan ibadah anak-anak, ya. Ada AC, ada juga kipas angin, ya. Karena memang bagaimanapun di dalam musola itu terkadang saat sholat zuhur khususnya itu kan pengap, sehingga butuh ditambah fasilitas AC. Ini juga salah satu tambahan fasilitas terbaru, ya, di musola kita. Jadi kalau secara umum, kalau kita rinci, mulai dari perluasan Serambi, ya, kalau kita menggunakan bahasa Serambi Timur, Serambi Utara, ya, yang dulunya jalan, kemudian perluasan penambahan keran air wudhu, kemudian AC. Itu yang supaya nanti kenyamanan ibadah keluarga besar SMP 3 khususnya saat di sekolah ini lebih nyaman dan maksimal. Ya, itu ya. Jadi banyak sekali mengalami perubahan di bidang fasilitas, sarana dan prasarana. Untuk itu terkait adanya banyak sekali renovasi, mungkin ada juga gebrakan baru dari tim Rohis, yaitu program terbaru yang kemarin sudah dilaksanakan oleh tim Rohis. Mungkin bisa dijelaskan sedikit, Ustadz? Oke, baik. Jadi kalau kita jelaskan dahulu, ya, jadi Rohis itu kan kalau di SMP Negeri 3 Tuban itu punya organisasi namanya Rohis Rohani Islam, di mana mereka ini terdiri dari beberapa anak pilihan di setiap kelas yang mereka ini sebagai tim pelaksana di lapangan, ya. Termasuk di sebelah kanan saya ini ada saudara Albi, ya, salah satu pengurus, ya, tim dari Rohis itu sendiri. Mereka adalah pelaksana lapangan yang mana mereka dibimbing oleh Bapak Ibu pembina, ya. Saya selaku salah satu, ya, karena pembina tim Rohis itu ada 7 orang, ya, termasuk tim pembiasaan pagi. Beberapa program yang kita laksanakan di sekolah memang di musola sendiri yang sudah berjalan. Salah satunya mulai dari pagi hari anak-anak berangkat itu, anak-anak sudah diajak untuk sholawatan, ya, halul qiyam, ya, dengan berdiri, kemudian sholat duha, kemudian zikir duha, baca doa duha, kemudian dilanjut dengan baca Al-Quran. Kemudian ada program lain, ada membaca Asmaul Husna setiap minggu kedua, ya, dan keempat. Kemudian minggu pertama dan ketiga ada program kultum, ceramah 7 menit, yang ceramah pun dari anak-anak sendiri, anak-anak pilihan yang kita pilih. Nah, kemudian karena namanya program musola itu bagaimana kita ini mendidik anak-anak, membina, membangun karakternya menjadi lebih baik. Karena semua yang kita buat program sekolah yang berhubungan dengan kegiatan keagamaan ini tentunya nanti mereka akan menemukan hal ini di masyarakat ketika mereka nanti sudah dewasa, ya. Salah satu program baru kami yang baru kita jalankan di awal atau di semester 2 ini, di tahun ajaran ini, itu ada program empati mendoakan anak-anak yang sakit, ya. Kita tahu, ya, bahwa di SMP Negeri 3 Tuban, mungkin tidak hanya di SMP 3, mungkin di sekolah-sekolah lain namanya anak sakit luar biasa. Tentunya kita nggak ada, ya, yang berharap murid kita ini sakit. Tentunya pengen semuanya sehat sehingga semuanya bisa sekolah, gitu kan, sehat lah. Sehingga kita mengajarkan anak-anak untuk peduli, ya, peduli. Kalau agama kita mengajarkan kalau tidak bisa menjenguk minimal mendoakan. Nah, program mendoakan anak yang sakit ini alhamdulillah berjalan setiap hari, ya. Jadi
Setiap hari, setiap setelah sholat zuhur kita bacakan ini nama-nama anak yang sakit dari kelas 7A sampai kelas 9A kita bacakan namanya dengan harapan supaya nanti anak-anak ini juga segera sehat, segera sembuh. Kemudian kita bacakan doa bersama-sama. Ini juga menjadikan anak terbiasa. Oh, ternyata doa untuk mendoakan orang sakit itu doanya seperti ini. Nah, itu sehingga anak nanti terbiasa. Oh, ternyata kalau ada orang sakit itu kita sebagai manusia hablum minanas, kita butuh hubungan dengan banyak orang. Sebagai bentuk empati kita itu minimal mendoakan. Kalau tidak bisa menjenguk, minimal mendoakan. Itu yang pertama. Dan yang kedua ada tambahan, yaitu program sholat gaib. Jadi selama ini memang kalau program bansosnya ya, atau takziah ke keluarga bapak ibu guru yang meninggal, atau orang tua murid peserta didik yang meninggal, atau saudara, atau bahkan murid itu sendiri, itu biasanya program takziah berjalan. Alhamdulillah pasti berjalan ya kalau program takziah. Tapi ada tambahannya adalah program sholat gaib. Ini juga tujuannya membiasakan anak-anak di luar, nanti di masyarakat juga akan terjadi ya. Bahkan ketika kita di luar kan ada musibah-musibah bencana nasional, atau mungkin yang meninggalnya orang-orang penting, orang-orang besar gitu kan. Itu kita sebagai manusia juga dianjurkan untuk mendoakan dalam bentuk sholat gaib. Ini juga kita buat program ini tujuannya untuk membiasakan anak-anak untuk mengetahui bahwa sholat gaib itu sebagai pengganti sholat jenazah, seperti itu. Jadi konsepnya anak-anak atau keluarga bapak ibu guru yang keluarga ini meninggal ya, mulai dari orang tua, kemudian saudara kandung, kemudian paman, bibi, kakek, nenek, itu bisa kita bantu untuk mensolatkan gaib mereka, seperti itu. Wah, banyak sekali ya program-program terbaru dari tim Rohis. Tadi kan sudah Ustadz Hamam sudah menjelaskan sedikit. Saya ingin dengar juga dari salah satu anggota tim Rohis, Albi. Mungkin bisa diperkenalkan dulu nama dan dari kelas apa? Perkenalkan, nama saya Albi Nurfalah dari kelas 8G, biasa dipanggil Albi. Oke, di sini saya merupakan anggota Rohis yang memiliki jabatan Ketua Seksi Bidang Dakwah Tarbiyah. Oke, Ketua Seksi Bidang Dakwah dan Tarbiyah. Nah, bidang ini yang berhubungan dengan program keagamaan itu sendiri. Albi ini dari kelas 8G ya, baru kelas 8. Mungkin bisa diceritakan sedikit Albi, Rohis itu apa sih? Rohis merupakan singkatan dari Rohaniawan Islam. Rohis adalah salah satu bagian dari Seksi Bidang 1 OSIS SMP Negeri 3 Tuban. SMP Negeri 3 Tuban merupakan satu-satunya sekolah SMP negeri di Kabupaten Tuban yang memiliki organisasi Rohis di dalamnya. Nah, itu dia penjelasan singkat mengenai Rohis. Kemudian Albi, kamu kan baru kelas 8. Mungkin tadinya di bangku SD, kamu tidak pernah menemukan yang namanya pembiasaan pagi atau sholat duha di pagi hari. Dan ketika kamu datang di Spega, kemudian ada program tersebut, bagaimana tanggapan kamu? Pengalamannya seperti apa? Terasa suatu perbedaan setelah saya memasuki SMP Negeri 3 Tuban ini, yang sebelumnya ketika SD, sebelum melaksanakan pembelajaran, saya akan melaksanakan senam pagi. Nah, ketika saya masuk di SMP Negeri 3 Tuban, yang harus dilakukan ketika pagi hari ialah pembiasaan pagi, yang diawali dengan pelaksanaan sholat duha, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan Al-Quran. Baru setelah itu, para siswa-siswi SMP Negeri 3 Tuban melaksanakan pembelajaran seperti biasa. Itu ya, pembiasaan pagi. Jadi setiap hari ada sholat duha sebelum masuk ke kelas. Lalu tanggapan kamu terkait program tersebut bagaimana? Menurut saya, program pembiasaan pagi merupakan program yang penting untuk para siswa-siswi muslim SMP Negeri 3 Tuban, yang dimana program tersebut dapat membentuk karakter dan menjadikan siswa-siswi SMP Negeri 3 Tuban ini menjadi siswa yang beriman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dia. Kemudian Albi, mungkin bisa diceritakan sedikit apa sih dampak yang kamu dapatkan, efeknya setelah kamu melaksanakan program tersebut? Dampak yang saya rasakan setelah melakukan pembiasaan pagi ialah yang sebelumnya mungkin ketika pagi hari saya merasa ngantuk, merasa kurang bersemangat untuk menerima materi pembelajaran. Nah, setelah melakukan pembiasaan pagi ini saya merasa lebih siap dan lebih bersemangat untuk menerima materi pembelajaran seperti biasa. Oke, baik, terima kasih. Itu dia penjelasan singkat mengenai Rohis ya, Rohis, dan kemudian ada
pembaruan di sarana prasarana fasilitas di musola sekolah kita yang baru saja mengalami banyak sekali perubahan ya, renovasi di area musola dan area tempat wudhu dan banyak sekali fasilitas lain yang bertambah. Semoga nanti dengan bertambahnya sarana, fasilitas dan program terbaru bisa membangkitkan rasa semangat para siswa untuk melaksanakan ibadah. Amin. Baik, itu dia. Terima kasih sudah menyaksikan siaran ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.